APD 3, yaitu D1 desinfeksi alat makan, yang kedua desinfeksi dan sterilisasi alat logam, yang ketiga desinfeksi alat tenut, dan yang keempat desinfeksi biskot dan urinal. Nah, tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi silang dan agar peralatan medis dalam keadaan siap pakai. Yang pertama, saya akan mencuci tangan dan memakai alat pelindung diri. Ini ada yang bulat-bulat yang kawan gede mana ya? Kemudian saya akan memakai APD yang terdiri dari baraskot dan sarung tangan industri. Ini lengket alat makan di ruangan pantry room. Pertama, saya pisahkan alat makan bekas pakai pasien infeksius dengan bekas pakai pasien yang non infeksius. Kemudian sponsnya juga saya bedakan antara pasien yang infeksius dengan pasien yang non infeksius. Jika masih terdapat sampah seperti sisa makanan akan saya buang ke tempat sampah organik, dan jika masih ada sampah seperti tisu, sedotan atau plastik akan saya buang ke tempat sampah organik. Selanjutnya saya akan membersihkan tempat makan atau alat makan bekas pakai pasien yang infeksius. Sebelumnya direndam dulu terlebih dahulu menggunakan air panas selama 30 menit. Setelah direndam menggunakan air panas selama 30 menit, kemudian dicuci menggunakan sabun cuci piring. Cuci sampai tidak terdapat bekas-bekas minyak atau sisa makanan. Kemudian dibilas sampai bersih. Setelah itu saya tiriskan. Setelah ditiriskan, saya keringkan menggunakan lap kering. Kemudian setelah kering, saya simpan alat makan di tempat penyimpanan alat makan khusus pasien yang infeksius. Setelah itu, untuk pasien yang non infeksius langsung dibersihkan dengan air bersih. Kemudian diberi sabun, cuci sampai bersih, dibilas dengan air. Kemudian ditiriskan dan dikeringkan dengan lap kerja. Setelah kering, saya simpan di tempat penyimpanan alat makan khusus pasien yang non infeksius. Setelah itu saya akan mendesinfeksi dan sterilisasi alat. Jika masih ada sisa cairan tubuh pasien seperti darah atau pus atau jaringan nekrotik atau sisa betadin, dimasukkan langsung ke dalam air klorin 0,5%. Saya akan mendesinfeksi alat logam yang terdiri dari satu buah bak instrumen sedang, kemudian satu buah klem arteri dibuka, satu buah pinset chirurgis. Pastikan semua bagian terendam. Rendam selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian akan saya bersihkan dengan air sabun.
sikat sampai ke sela-selanya, sampai tidak noda bekas cairan tubuh pasien hilang. Kemudian dibilas menggunakan air bersih. Bilas sampai tidak terdapat sisa sabun. Setelah itu ditiriskan. Kemudian dilap. Menggunakan lap kerja. Saya masukkan ke dalam sterilisator panas kering yang posisinya di bawah secara terbuka dan satu persatu. Kemudian nyalakan sterilisator, ojek otomatis dan upper. Untuk sterilisator panas kering, suhunya 170 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih selama 60 menit atau sampai lampu indikatornya mati. Jika menggunakan autoclave, suhunya 121 derajat Celcius jika dalam keadaan terbungkus selama 30 menit, jika dalam keadaan tidak terbungkus selama 20 menit. Setelah lampu indikatornya mati, sambil menunggu dingin kurang lebih selama 20 menit, saya akan menyiapkan pembungkus steril. Pegang ujung-ujungnya ya. Kemudian ambil alat logam menggunakan korentang steril.
Iya, Bu. pakai label, beri label isinya tanggal sterilisasi, kemudian tanggal kadaluarsa, kemudian jam sterilisasi, terus nama dan jumlah alat, kemudian ruangan dan paraf. Setelah disterilisasi, alat disimpan di dalam ruangan yang bersuhu dingin, yaitu suhunya 18 sampai 20 derajat Celcius. Setelah itu saya akan mendesinfeksi alat triru. Yang pertama, saya pisahkan alat tenun bekas pakai pasien yang infeksius dengan bekas pakai pasien yang non infeksius. Setelah itu, jika masih terdapat sisa cairan tubuh pasien seperti feses, urin, atau darah, dicuci dulu di bawah air mengalir, kemudian sedikit disikat sampai bersih, kemudian baru direndam dengan menggunakan klorin 0,5%. Rendam selama 10 menit. Jika menggunakan Lysol 2-3%, untuk pasien yang infeksius direndam selama 24 jam. Untuk yang non infeksius selama 2 jam. Kemudian dibersihkan menggunakan air sabun, sikat sampai bersih, sampai sisa noda bekas yang ada di pasiennya hilang. Kemudian dibilas menggunakan air bersih sampai tidak terdapat sisa sabun. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 jam atau sampai kering. Setelah kering, dibawa ke laundry room, disetrika, dilipat yang rapi, kemudian disimpan di lemari tempat penyimpanan alat tenun. Setelah itu saya akan mendesinfeksi pispot dan urinal. Pertama, jika masih terdapat feses dan urin, akan saya buang dulu ke dalam kloset. Kemudian dibersihkan menggunakan kain mengalir. Setelah itu saya bawa ke school home untuk didesinfeksi. Pertama, saya akan rendam pispot dan urinal di dalam klorin 0,5%. Rendam sampai semua bagian permukaan pispot dan urinal terendam selama 10 menit. Jika bekas pakai pasien yang infeksius, jika menggunakan Lysol 2-3% selama 24 jam. Jika pasien non infeksius